kami pemerintah bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu dan juga Dirut BPJS, pemerintah ada Pak Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Kesehatan, ada Kepala Staf Presiden, rapat dalam rangka yang pertama melihat perkembangan para pejuang demokrasi Indonesia yang saat ini telah bekerja dengan keras dan mendapatkan risiko meninggal, ada yang sakit dan seterusnya. Ingin saya sampaikan bahwa negara telah hadir untuk menangani ini semuanya. Untuk itu kami jauh-jauh hari telah mengantisipasi dengan baik karena berdasarkan pengalaman tahun 2019. Maka ada langkah-langkah preventif yang telah kita lakukan. Selanjutnya juga membangun kesiapsiagaan yang cukup tinggi di dalam mengatasinya. Presiden juga menerbitkan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021, yaitu jaminan sosial untuk tenaga kerja. Di dalamnya adalah salah satu komponen tenaga kerjaan yang harus mendapatkan jaminan sosial adalah penyelenggara pemilu. Oleh karena itu kami juga berkoordinasi minta tolong kepada Pak Mendagri, karena instruksinya ini juga kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Indonesia, dan tidak mungkin untuk dibiayai menggunakan APBD-nya KPU dan terus mendapatkan dukungan APBD dari masing-masing daerah. Kami minta tolong Pak Mendagri untuk mengkoordinasikan ini. Kami juga meminta teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten, Kota berkoordinasi dengan Pemda masing-masing. Alhamdulillah ini juga mendapatkan dukungan dari Pemda berupa iuran untuk keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk yang penyelenggara pemilu. Demikian juga di dalam koordinasi Kepala KSP, Mendagri, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan, selain tadi dilakukan screening juga mendapatkan dukungan jaminan sosial kesehatan bagi penyelenggara pemilu untuk khususnya badan ad hoc. Demikian juga berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, dalam hal ada anggota badan ad hoc yang mengalami kemalangan berupa meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja atau mengalami sakit, juga dibuatkan atau disediakan anggaran untuk santunan ya. Kalau yang ini anggarannya berbasis APBD-nya KPU. Berdasarkan monitoring kami terhadap status atau situasi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami para penyelenggara pemilu badan ad hoc, terutama pada peak season yang bebannya berat pada tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 jam 23.59. Dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang. Dengan rincian anggota PPK ada 1 orang di tingkat kecamatan, kemudian anggota PPS di tingkat desa kelurahan ada 4 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang, kemudian Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS yang meninggal ada 24 orang. Untuk yang sakit sebanyak 4.567 orang atau 4,567 orang, dengan perincian di tingkat kecamatan atau PPK 136 orang, di tingkat PPS desa kelurahan ada 696 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 3.371 orang. Saya ulangi, 3.371 orang. Untuk Linmas yang meninggal, yang sakit ada 364 orang. Saudara sekalian, untuk yang santunan, tentu saja kami untuk menyalurkan santunan perlu verifikasi data tersebut dan juga dokumen-dokumen pendukung, misalnya seperti surat kematian, surat keterangan kematian, dan surat sehat, apakah sedang dirawat atau tidak. Sampai dengan saat ini, per tanggal 17 Februari, santunan yang telah disalurkan sebanyak 4 orang
anggota badan ad hoc yang meninggal. Dari tadi yang saya sampaikan 71 orang yang meninggal, santunan yang sudah disalurkan sampai saat ini ada 4 orang. Saudara sekalian, untuk coverage, monitoring dan juga perlindungan kesehatan dan jaminan sosial, entah ketenaga kerjaan, entah jaminan sosial kesehatan bagi badan ad hoc terutama, akan dilakukan sampai dengan kegiatan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu terakhir, yaitu tanggal 20 Maret 2024. Kriteria pemberian santunan luka berat, kemudian kriteria pemberian luka sedang dengan besaran sebagaimana dasar hukum dalam standar biaya masukan lainnya dari Kementerian Keuangan nomor S15 tahun 2002 yang meninggal dunia. Kami berikan santunan 36 juta rupiah, kemudian santunan pemakaman 10 juta, itu sama sekali kita tidak harapkan juga. Kemudian catat permanen ini itu 16.500.000, kemudian juga ada catat luka berat 16.500.000 dan luka sedang 8.250.000. Itu yang menjadi catatan kita bersama. Saat ini lagi dilakukan proses oleh Bawaslu, dalam ini oleh Bawaslu Provinsi, karena sebagian besar satuan kerja kami ada di Bawaslu Provinsi untuk melakukan pendataan supaya nantinya bisa diberikan santunan, sambil memang bisa saja ada asuransi yang kalau yang bersangkutan asuransi dari misalnya ada santunan dari BPJS ataupun ada dari kerjasama dengan pemerintah daerah masing-masing. Dukcapil ini tadi kami sudah sampaikan kepada Dirjen Dukcapil untuk menyampaikan ke seluruh jajaran Dukcapil untuk mempercepat proses dokumentasi bagi saudara-saudara kita yang wafat karena tugas pelindungan ini, seperti kematian misalnya, jangan dipersulit, dipermudah. Dan yang terakhir, saya juga sudah menyampaikan meskipun ada negara hadir dengan adanya santunan dari KPU yang 36 juta, kemudian juga ada dari BPJS, tadi bisa sampaikan BPJS, tapi saya juga mengimbau kepada seluruh rekan-rekan kepala daerah untuk membantu keluarga yang ditinggalkan oleh para pejuang demokrasi kita, apapun bentuk bantuannya, mulai dari mungkin pada saat pemakaman, kemudian di rumah duka, kalau mungkin ada keluarga mungkin punya anak yang masih kecil, di sekolah, berikan beasiswa dan lain-lain. Sekali lagi saya dalam kesempatan baik ini saya mengimbau kepada meskipun tidak semua berduka ya dari yang wafat, tapi saya mengimbau pada seluruh rekan-rekan kepala daerah untuk memberikan atensi bantuan kepada saudara-saudara kita petugas yang melaksanakan dalam rangka pemiluan, baik jajaran KPU negara maupun pengawas, Bawaslu dan lain-lain, termasuk juga petugas-petugas lain yang terkait dengan kegiatan pemilu.